Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait pemutahiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN untuk pengisian MySAPK. Ini adalah kelanjutan dari video yang saya pernah upload sebelumnya, di mana video yang saya upload sebelumnya adalah terkait cara pengisian untuk aplikasi MySAPK. Jadi, berikut ini merupakan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan dari kolom komentar yang ada pada video YouTube saya sebelumnya. Mari kita bahas. Siapakah saja yang terlibat dan wajib melakukan pengisian pemutakhiran data mandiri tahun 2021? Jadi, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Target untuk pendataan pemutakhiran data mandiri tahun 2021. ASN adalah sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah atau kita kenal dengan istilah P3K. Nah, targetnya adalah PNS, P3K, PPT non-ASN, pejabat pimpinan tinggi, kemudian CPNS. Jadi jika kita termasuk di antara keempat poin ini, maka kita wajib melakukan pemutakhiran data mandiri. Kecuali untuk beberapa poin yang akan nanti saya bahas di slide berikutnya ini. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa saja yang tidak mengikuti pemutakhiran data mandiri tahun 2021? PNS yang tidak mengikuti PDM 2021 adalah, yang pertama adalah PNS itu tidak ikut pada EPU PNS yang diadakan oleh BKN pada tahun 2015 yang lalu. Jadi, status kepegawaiannya itu dianggap tidak aktif karena tidak mengikuti PUPNS pada tahun 2015. Gitu ya. Jadi, ini adalah bagi PNS-PNS yang ketika itu sudah diterima menjadi PNS dan tidak mengikuti EPU PNS sehingga data kepegawaiannya itu statusnya tidak aktif. Yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang akan pensiun dan sudah pensiun di tahun 2020, 2021, dan 2022. Bagi Bapak Ibu yang pensiun di list ini itu tidak perlu melakukan pemutakhiran data mandiri. Pertanyaan berikutnya, apa saja aplikasi pendukung pemutakhiran data mandiri? Aplikasi pendukung PDM. Yang pertama, MySAPK. MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk ASN yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database ASN nasional untuk informasi profil ASN. Jadi, untuk pemutakhiran data mandiri, Bapak Ibu wajib melakukan akses ke MySAPK, baik itu menggunakan aplikasi MySAPK yang berbasis Android yang Bapak Ibu download menggunakan Play Store atau Bapak Ibu bisa akses langsung ke web MySAPK di mysapk.bkn.go.id. Yang kedua adalah CASN. CASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi SIASN adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan monitoring data-data profil ASN yang sudah terintegrasi. Jadi hasil dari rekapan yang sudah Bapak Ibu isi di MySAPK akan dilakukan pengecekan dan verifikasi melalui aplikasi CASN. Kemudian yang ketiga adalah Helpdesk. Helpdesk adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil apabila mengalami kendala terkait MySAPK. Jadi, kita memiliki 3 sistem yang terlibat di sini yang mendukung aplikasi PDM. Dari sisi pengguna adalah MySAPK, dari sisi CASN adalah para tim verifikator dan approval, dan dari sisi Helpdesk adalah bagi pengguna yang mengalami kendala. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang terlibat dalam pengisian PDM? Nah, user-user PDM itu terdiri dari 4 pengguna. Yang pertama adalah pengguna secara pribadi, adalah PNS, P3K, dan PPT non-ASN yang menggunakan aplikasi untuk melakukan updating data pada PDM 2021. Yang kedua, verifikator. PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi. Yang ketiga, PNS di unit kerja kepegawaian BKD, unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Keempat, admin. PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Jadi ini adalah user-user yang terlibat di dalam
kegiatan PDM 2021. Verifikator PDM sendiri itu terdiri dari beberapa level. Yang pertama adalah verifikator dari instansi, kemudian ada proses approval dari instansi, kemudian ada verifikator dan approval dari BKN. Ya, jadi Bapak Ibu silakan baca di sini. Ini adalah terkait kewenangan masing-masing tim verifikator. Jadi ada tupoksi yang diizinkan untuk menjadi tim verifikator. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, tim verifikator saya yang mana? Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kewenangan di masing-masing level dan jenjang instansi. Nah, untuk koordinasi mungkin bisa ditanyakan kepada admin instansi masing-masing, baik itu di SKPD atau BKD, BKPP-SDM, BKPP setempat. Pertanyaan berikutnya, jenis data apa saja yang dapat dimutakhirkan? Jenis data yang dapat dimutakhirkan oleh PNS itu terdiri dari data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat diklat atau kursus, riwayat SKP 2 tahun terakhir, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CLTN, cuti di luar tanggungan negara, riwayat CPNS dan PNS, riwayat organisasi, dan riwayat penghargaan. Data apa saja yang dimutakhirkan oleh P3K dan PPT non-ASN? Data personal, data diklat, riwayat diklat atau kursus, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi. Berapa jumlah data yang dapat saya mutakhirkan pada PDM 2021? Di sini terdapat dua perbedaan untuk pengisian atau pemutakhiran data. Ada status yang dimana hanya boleh melakukan satu data riwayat terakhir saja untuk perubahannya, dan dimana itu terdapat satu lagi yang lebih dari satu kali data pemutakhiran. Untuk yang bersifat satu data riwayat terakhir, yang boleh dirubah adalah riwayat jabatan, ini hanya bersifat satu data terakhir saja, riwayat pendidikan, riwayat diklat kursus, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CPNS dan PNS, riwayat organisasi, dan riwayat penghargaan. Untuk item-item yang bersifat satu kali data riwayat terakhir, Bapak Ibu hanya cukup melampirkan yang terakhir saja. Ya, jadi hanya bersifat satu kali pengisian saja. Misal saya punya riwayat pendidikan, pendidikan saya itu saya tambahkan S2 atau yang saat ini sudah benar di S1. Berarti saya tinggal melakukan perubahan data dan upload data pendukung. Nah, setelah itu data saya selesai. Jadi yang saya mutakhirkan itu adalah sesuai dengan jenjang terakhir yang saya miliki. Nah, untuk yang berstatus lebih dari satu data itu misalnya adalah SKP. Jadi kalau kita punya SKP itu 2 tahun terakhir, jadi Bapak Ibu wajib melampirkan yang 2019 dan 2020. Berikut adalah tata cara pengusulan pendidikan. Jadi ada pertanyaan misalnya adalah pendidikan terakhir belum terdata di SAPK. Misalnya untuk kasus saat ini adalah di SAPK Bapak Ibu itu statusnya masih terbaca S1, jenjang pendidikan terakhir dan pengangkatan pertama sebagai CPNS misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah melanjutkan pendidikan dan sudah memperoleh gelar S2. Nah, bagaimana statusnya adalah pendidikan terakhir belum terdata di SAPK, masih terbaca yang S1-nya. Jadi untuk melakukan updating atau penambahan gelar, Bapak Ibu wajib melakukan atau mengupload yang namanya surat keterangan pencantuman gelar. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki surat pencantuman gelar atau pernyataan untuk pencantuman gelar, Bapak Ibu bisa melakukan prosesnya sebagai berikut. Bapak Ibu siapkan legalisir ijazah dan transkrip nilai, akreditasi prodi tahun lulus, surat izin belajar atau tubel, kemudian legalisir SKKP terakhir, kemudian membuat usul pencantuman gelar kepada unit kepegawaian instansi masing-masing. Unit kepegawaian instansi masing-masing akan membuat surat pengantar atau surat pencantuman gelar yang ditujukan kepada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN bidang mutasi Kanrek. Nah, untuk penyesuaian ijazah sendiri prosesnya kurang lebih sama. Jadi Bapak Ibu siapkan berkas-berkas yang diinginkan, kemudian membuat berkas usul dan dikirimkan kepada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN. Untuk riwayat SKP, yang harus diunggah adalah SKP yang ditandatangani yang bersangkutan dan atasan penilai serta atasan pejabat penilai. Jadi untuk dokumen pendukung SKP,
wajib melampirkan dokumen pendukung yang sudah ditandatangani oleh ketiga komponen di atas. Untuk riwayat penghargaan atau tanda jasa, yang harus diupload adalah surat keputusan penghargaan atau surat tanda jasa. Untuk riwayat jabatan, yang harus diunggah dan diupload adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan atau surat pelantikan. Untuk riwayat pangkat dan golongan ruang, yang harus diupload pada riwayat pangkat dan guru adalah surat keputusan kenaikan pangkat atau SKKP atau Pertek KP, pertimbangan teknis kenaikan pangkat. Untuk riwayat keluarga, yang harus diupload yaitu kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Untuk riwayat peninjauan masa kerja, dokumen yang harus diupload adalah surat keputusan peninjauan masa kerja bagi yang memiliki riwayat PMK. Bagi teman-teman yang tidak memiliki riwayat PMK, tidak perlu melakukan pengisian tersebut. Untuk riwayat organisasi, yang harus diupload pada riwayat organisasi yaitu sertifikat organisasi atau kartu anggota. Pengisian peninjauan masa kerja harus dibedakan bahwa di MySAPK, pengisian masa kerja itu adalah untuk yang sudah memiliki status peninjauan masa kerja, bukan baru yang mau mengusulkan. Jadi untuk Bapak Ibu atau bagi teman-teman CPNS yang ingin melakukan pengusulan masa kerja, itu prosesnya punya alur tersendiri yaitu seperti berikut. User menyiapkan berkas-berkasnya, kemudian mengajukan usul PMK kepada unit kepegawaian instansi. Unit kepegawaian instansi membuat surat pengantar yang berisi usul peninjauan masa kerja, yang nanti akan diteruskan atau dikirimkan kepada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN atau Bidang Mutasi Kanrek. Peninjauan masa kerja ini adalah masa kerja yang dibawa sebelum menjabat menjadi ASN ketika Bapak Ibu honorer atau bekerja pada instansi yang diakui di dalam status peninjauan masa kerja. Untuk riwayat cuti di luar tanggungan negara, yang wajib diupload adalah surat keputusan penerapan CLTN, perpanjangan CLTN, dan pengaktifkan kembali CLTN. Untuk riwayat CPNS dan PNS, dokumen yang diunggah adalah surat keputusan CPNS dan surat keputusan PNS. Dokumen pengganti. Untuk bagian ini, jika Bapak Ibu mengalami kendala ketika dokumen yang diperlukan untuk sebagai bukti dokumen yang diupload itu hilang atau tidak ada. Berikut ini adalah dokumen pengganti yang diizinkan atau diperbolehkan. Contoh, untuk pangkat dan golongan, yang diupload itu adalah SKKP. Sementara jika tidak ada, dapat digantikan dengan fotokopi legalisir SDM atau scan TAKA. Jadi, Bapak Ibu dapat menggunakan legalisir dari Biro SDM atau scan melalui tata naskah. Atau jika hilang, surat keterangan dari Biro SDM Kepegawaian, BKD, BKPPE, dan BKP SDM setempat. Contoh berikutnya adalah untuk keluarga, riwayat keluarga. Untuk pasangan dan anak, untuk pasangan yang diupload adalah surat nikah. Jika tidak ada, dapat digantikan dengan fotokopi legalisir dari KUA setempat atau scan dari tata naskah. Atau jika hilang, dapat digunakan dokumen pengganti berupa surat keterangan dari KUA setempat. Permasalahan kepegawaian, terutama tidak dapat login MySAPK, diantaranya adalah perbaikan elemen NIP dan nama, status tidak aktif, tidak ikut PUPNS 2015, berstatus akan segera pensiun atau sudah pensiun, diberhentikan, dan tidak memiliki NIP baru. Jadi banyak yang bertanya, untuk perbaikan nama itu apakah bisa melalui MySAPK? Jadi untuk perbaikan nama, saat ini tidak dapat dilakukan melalui MySAPK, tetapi tetap dengan membuat usul perbaikan nama dan dikirimkan kepada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN. Jadi di MySAPK tidak mendukung Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan NIP dan nama. Untuk pegawai yang berstatus tidak aktif, silakan pengguna atau Bapak Ibu mengajukan usul pengaktifan yang disampaikan kepada unit kepegawaian instansi, di mana nanti unit kepegawaian instansi akan membuat usul pengaktifan yang akan dikirim kepada Direktorat Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN. Begitu juga dengan kasus untuk pembatalan pensiun.
Untuk yang tidak ikut PUPNS tahun 2015, pengguna wajib melampirkan syarat-syaratnya, kemudian membuat usul pengaktifan PUPNS yang diusulkan kepada unit kepegawaian instansi, dan unit kepegawaian instansi membuat usul pengaktifan yang dikirimkan kepada Direktorat Status dan Kependudukan Kepegawaian BKN. Untuk yang tidak memiliki NIP baru juga sama prosedurnya, silakan lengkapi berkas yang diperlukan, kemudian membuat usul pengaktifan yang dikirimkan kepada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN. Pertanyaan berikutnya, apakah dokumen pendukung wajib dilampirkan dan berapa ukurannya? Dokumen pendukung wajib diunggah dan diupload karena sebagai dasar untuk tim verifikator melakukan verifikasi. Upload dokumen pendukung dengan melampirkan scan asli atau legalisir yang terlihat jelas tidak buram, dengan ukuran maksimal file adalah sebesar 1 MB. Jika status orang tua sudah meninggal, bagaimana dengan isian nomor NIK dan lain-lain? Untuk riwayat keluarga orang tua, jika orang tua sudah meninggal, silakan isi di keterangan status sudah meninggal. Untuk data nomor induk kependudukan, misal orang tua yang NIK-nya sudah tidak ada atau tidak ditemukan, atau KTP-nya sudah lama dan hilang, dapat dikosongkan atau diisi dengan tanda strip saja. Apakah data saya yang sudah terlanjur diubah dan dikirim status sudah hijau dapat diperbaiki kembali? Jadi ini pertanyaan yang sering ditanya. Untuk data dengan status sudah terkirim untuk pengajuan, maka tidak dapat dilakukan perubahan kembali. Karena data yang sudah dikirim dan berwarna hijau akan masuk ke inbox verifikator. Dan tidak ada turun status dalam aplikasi MySAPK. Untuk perbaikan dapat menghubungi tim verifikator masing-masing. Jika orang tua adalah pensiunan PNS, diisi apa? Jika orang tua adalah pensiunan PNS atau tidak aktif lagi, maka pekerjaan orang tua diisi dengan status bukan PNS. Saya akan segera pensiun, apakah wajib melakukan pengisian PDM? Ini sudah dibahas tadi, jawabannya adalah PNS dengan status akan pensiun di 2021 atau 2022 tidak perlu melakukan pengisian PDM kembali. Apakah sanksi jika tidak mengikuti pemutakhiran data mandiri? Jika tidak melakukan pemutakhiran data mandiri, maka status kepegawaian akan dianggap tidak aktif, sehingga tidak dapat melakukan proses yang berhubungan dengan kepegawaian selanjutnya, seperti mutasi, pensiun, kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian yang lainnya. Demikian pertanyaan yang sering ditanyakan terkait bagaimana pengisian pemutakhiran data mandiri tahun 2021. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu data.